أشرقت نفسي بنور من فؤاد. Salat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang menjunjung tinggi sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu, para muhsinin yang insyaallah dirahmati oleh Allah, seperti biasa sebelum kita memulai kajian pada pagi hari ini, izinkan saya moderator untuk membacakan tata tertib terkait dalam bermajlis ilmu. Yang pertama, marilah kita luruskan niat hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berdoa memohon ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam belajar. Yang keempat, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Yang kelima, mengamalkan dan menyampaikan apa yang sudah dipelajari. Yang keenam, bila nanti ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui fitur chat kami atau suara setelah pemateri selesai memberikan materi. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, di tengah-tengah kita sudah hadir pembicara kita pada pagi hari ini, yaitu Ustadz Abdul Somad Hafizahullah Ta'ala. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Keluarga sehat Ustadz ya? Sehat. Alhamdulillah. Yang insya Allah Ustadz, hari ini tema kita Tazkiyatun Nafs Ustadz, yang kita angkat judulnya Selamat Tinggal Rasa Gundah dan Kesedihan. Judul ini relate banget Ustadz dengan kondisi kita hari ini. Yang pertama, mungkin 2 tahun kemarin kita sudah kita mulai fase pandemi Ustadz ya, masih pandemi yang mungkin sekarang juga masih berdampak Ustadz. Mungkin bagi kita atau teman-teman kita yang di rumah ini lagi ngerasa galau nih Ustadz, sedih, kehilangan pekerjaan, atau orang yang pengusaha mungkin bisnisnya lagi down lagi saat seperti itu. Mungkin juga ada yang saking pandeminya mungkin ditinggal sama bestinya saat lagi sayang-sayang saat. Enggak cuma hanya besti, istrinya tinggal sama istrinya. Makanya kalau mau besti doang bisa cari, istrinya susah ya. Siap. Nah, ini kira-kira gimana Ustaz? Kiat-kiat atau amalan-amalan yang bisa kita kerjakan Ustaz, biar kita bisa terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Jamaah hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah karena pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara yang insyaallah mendapat keberkahan di sisi Allah, yaitu thalabul ilm ya, ini menuntut ilmu. Kita tentunya sama-sama ingin belajar mengkaji ilmu syariat. Dan terkait tema pada hari ini dan yang antum tanyakan tadi, memang itu adalah perkara yang lumrah. Artinya sesuatu yang niscaya terjadi kepada manusia. Tidak terkecuali. Kaya, miskin, ya, mukmin, kafir, rakyat jelata, penguasa, bahkan para nabi dan rasul Allah mengalami rasa gundah dan sedih. Saya nggak ini? Pernah dengar nggak para nabi gundah? Atau Nabi Muhammad SAW pernah galau gitu? Belum pernah ya? Karena gambaran kita mungkin orang beriman atau para nabi, wah, mana mungkin dia mengalami kegalauan ya kan? Jadi anggapan kita kan sama ini galau itu hanya untuk orang-orang yang tidak beriman seolah-olah ya kan? Kita menganggap bahwasannya wah, orang beriman mah nggak mungkin dia galau, nggak mungkin dia sedih. Padahal kegalauan dan kesedihan itu, atau kegundahan atau kegelisahan hati atau kerisauan dalam menjalani hidup ini, itu dialami oleh seluruh manusia tanpa terkecuali. Makanya tadi saya bilang tanpa terkecuali. Kenapa? Karena semua para nabi dan rasul pun mengalami hal yang sama. Sampai kepada Rasulullah SAW. Misal, Nabi Nuh alaihissalam menghadapi ujian, yaitu yang terjadi di tengah keluarganya. Berdakwah ratusan tahun, ya, kemudian tidak ada satupun yang mau ikut kepada ajarannya. Bahkan orang yang dicintainya, istrinya sendiri pun tidak mau beriman. Ya tentu suami mana yang tidak galau, kan risau kan? Ya Allah, bagaimana bisa ini? Kalau istilah hari ini kita bilang, ya Allah kok bisa ya? Orang hari ini kan bilang, buat apa lo jadi nabi? Buat apa jadi dai? Keluarganya nggak beres. Kan risau dong. Galau tentu. Aduh ya juga nih, gimana ya? Tapi kan kita kembalikan bahwasan itu adalah qadarullah, qada dan qadar Allah. Itu takdir dan ketentuan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Nabi Lut juga begitu. Nabi Lut itu galau, gelisah ketika datang 2 orang tamu malaikat
yang diutus untuk apa? Untuk memerintahkan Nabi Lut dan keluarganya yang beriman dan pengikut yang beriman untuk pergi dari kota Sodom. Kenapa? Karena pagi hari kota itu akan dibinasakan oleh malaikat. Malaikat dua orang itu diutus oleh Allah untuk bertemu Nabi Lut, tapi dengan rupa yang rupawan. Dua orang ini ganteng-ganteng ya kan? Kalau bahasa Arab itu ganteng-ganteng gitu. Ya. Nah, justru karena kegantengan dua tamu inilah membuat Nabi Lut gelisah, risau. Waduh, apa kata tetangga nih kalau ada dua orang tamu tampan ke rumah? Dan itu kejadian kan? Akhirnya digeruduk oleh massa. Ya, suruh keluarkan tamu kamu, datangkan ke sini. Kami ingin berkenalan bahasa mereka hari ini. Kaum LGBT seperti itu. Nabi Lut, Nabi Ibrahim menghadapi ayahnya, galau. Ya, ayahnya batu, sudah dijelaskan dalilnya, buat apa ini patung kita buat tapi kita sembah. Itu sedih Nabi Ibrahim. Kenapa? Orang-orang terdekatnya tidak mau beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Wahai Muhammad, sungguh kami telah mengetahui bahwasan hati kamu itu sedang sempit, gelisah. Kamu sedang risau, galau menghadapi omongan-omongan kaum kamu. Ya kan? Ini ayat yang menyebutkan. Bahkan Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, ya Nabi Allah, ya, ada nggak apa hari terberat Anda dalam menjalani kehidupan ini?" Apa Nabi bilang ketika perang Uhud, Nabi kemudian diperangi, kemudian sampai giginya ada yang putus kena panah, patah dan seterusnya. Apa itu terberat? Ternyata bukan. Jadi hari terberat Nabi adalah ketika Nabi keluar dari negeri Makkah karena dipersekusi, kemudian pergi ke Taif untuk apa? Untuk berdakwah. Tapi di tengah jalan, ketika dakwah itu disampaikan ke masyarakat Taif, Nabi mengalami penentangan. Dilempari batu, ya, dilempari kemudian dihina, dicaci maki oleh anak-anak yang semua masyarakat itu menolak kedatangan Nabi dan dakwahnya. Nabi saat itu galau, sampai kata Nabi SAW, ya, di sini disebutkan dalam hadisnya, fantolak wa ana mahmumun ala wajhi. Kemudian saya pergi dalam keadaan yang galau Nabi itu, sampai nggak tahu Nabi itu jalan aja, nggak tahu kemana arahnya. Itu beratnya Nabi. Kenapa? Karena dakwahnya ditolak. Itu yang kemudian kenapa ayat tadi saya sampaikan di awal, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruk bima yaqulun. Ya, kami tahu sebenarnya kamu sedang dalam keadaan galau, sedih, gundah gulana. Ya, maka ini yang pengen kita garis bawahi dulu, bahwasannya para nabi dan rasul saja tidak selamat dari kegundahan dan kesedihan hati. Apalagi kita sebagai manusia biasa. Hanya bedanya mungkin kalau orang-orang soleh terdahulu, ya, kalau para nabi dan rasul Allah itu gundahnya karena mereka itu sedih, kaumnya itu nggak mau beriman kepada Allah. Artinya apa? Mereka itu gundah kalau kaum atau orang-orang terdekatnya itu tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita hari ini. Kegundahan kita, kesedihan kita itu umumnya rata-rata karena perkara dunia. Tadi ditinggal besti, atau ditinggal pacar patah hati, atau ditinggal pergi istri, atau bisnisnya kemudian down, ya, hancur dan seterusnya. Jadi perkara-perkara duniawi, tapi memang itu fitrah manusia. Ya, karena kebaikan dan keburukan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu hal yang sangat lumrah, ya. Tapi kalau berbicara kiat, ini masih panjang nih pembahasannya nih terkait masalah kegalauan dan kegundahan ini. Cuma satu hal yang pasti tadi, ya, yang pertama bahwasannya kegelisahan hati, kegalauan, kesedihan itu adalah hal yang pasti akan mengiringi setiap episode kehidupan kita. Ya, ente kan pernah sedih, ya kan? Gelisah, sering ya. Kalau orang-orang sekarang ini dengar listrik bunyi itu udah gelisah. Waduh, malah nggak ada dompet, nggak ada duit lagi dompet, ya kan? Beras sudah tinggal 1 gelas misalkan, sedangkan gajian masih bulan depan, masih 2 pekan ke depan atau sepekan ke depan, dia sedih, gelisah, gundah gulana. Tapi satu hal yang pasti, diyakini dulu bahwasannya itu adalah bagian daripada episode kehidupan. Babak-babak kehidupan kita itu pasti akan menemui kapan sedih, kapan senang, kapan gelisah, kapan hatinya tenang, dan seterusnya. Itu adalah satu keniscayaan. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan, wala tahinu fi ibtigha'il qaum, janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar musuhmu.
In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kamu itu merasakan sakit atau kalau kamu merasakan tidak enak, maka mereka juga merasakan hal yang sama. Jadi bukan hanya orang-orang kafir yang merasakan kegelisahan dan kegundahan, orang-orang beriman pun merasakan kegelisahan dan kegundahan. Kata Allah, mereka sakit, Anda juga sakit. Kamu sakit, dia juga merasakan hal yang sakit. Tetapi satu hal yang kita miliki, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu punya harapan. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang bisa menghilangkan gham dalam hati, ham dalam hati, dalam jiwa kita, hazan dalam diri kita. Ya, maka yang membedakan antara kita orang-orang mukmin dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cara penyikapan ketika kegundahan itu melanda hidup kita. Ketika kesedihan itu hadir dalam episode kehidupan kita. Justru dinamika itu menjadi harmoni ketika kita mengalami naik turun, fluktuasi kehidupan. Kadang senang, ya kadang. Maka saya kadang sering mengatakan kepada kawan-kawan begini. Kalau kita dalam keadaan susah, nikmati dulu kesusahan itu. Ibarat orang hijrah nih. Orang hijrah itu, saya selalu bilang, orang hijrah itu startingnya harus dimulai dari nol. Kenapa? Karena ketika mulai dari nol, nanti kita akan merasakan kenikmatan tahapan demi tahapan menuju di mana kita merasakan nikmatnya iman tersebut. Ya. Jadi apa ya? Merasakan misalkan digunjing, merasakan kemudian diberhentikan dari pekerjaan, atau misalkan sebagian kaum muslimin yang mu'alaf digebukin keluarganya, kemudian merasakan ditinggalkan oleh besti-bestinya, itu kan konsekuensi iman. Tapi ketika hijrah itu dia lalui tahapan demi tahapan, maka nanti pada titik tertentu dia akan merasakan nikmatnya iman yang dia lalui. Begitu juga orang dalam kehidupannya kadang sedih, kadang senang, kadang galau, kadang tenang kehidupannya dan seterusnya dan seterusnya. Sebenarnya itu adalah bentuk harmonisasi dari kehidupan atau dinamika kehidupan dalam selama kita hidup di dunia ini. Pasti akan mengalami itu. Nah, maksud saya yakini dulu itu. Ya, sehingga kalau kita sudah meyakini itu pasti akan terjadi, ya tinggal nanti cari sangkutannya kemana. Nanti gantungan kita kemana nih ketika gundah itu melanda, ya. Karena kadang-kadang gini, manusia ini kadang-kadang suka overthinking. Nah, kalau bahasa anak hari ini suka overthinking. Dia takut sakit, padahal dia dalam keadaan sehat walafiat. Iya kan? Ada orang sehat walafiat, tapi pikirannya, waduh, saya nggak mau makan ini, antar sakit. Saya nggak mau ini, nanti saya sakit gitu. Jadi sudah overthinking. Padahal gini, bedanya kegalauan dan kesedihan itu, kalau gundah atau gelisah itu terjadi pada sesuatu yang kita terima hari ini atau yang akan datang. Jadi kita overthinking kepada besok akan kejadian seperti apa ya? Itu namanya galau. Jadi besok jodoh saya bagaimana? Besok makan saya pakai apa? Besok kemudian jodoh saya siapa, besok kemudian bagaimana anak-anak saya sekolahnya, besok bagaimana saya pekerjaan saya. Jadi dia sudah galau untuk menghadapi kehidupan di masa mendatang. Sedangkan kesedihan itu adalah terhadap sesuatu yang sudah dia tinggalkan atau peristiwa-peristiwa masa lalu. Dia sedih, dia ingat-ingat terus. Wah, kalau seandainya, makanya tidak boleh kita berandai-andai dalam Islam itu. Ya seandainya dulu saya begini, mungkin nggak akan kejadian begini. Itu justru melahirkan kegelisahan, kesedihan, dan gham atau kemudian kesulitan terus-menerus. Kenapa? Karena kita selalu overthinking terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kita pikirkan. Masa depan adalah sesuatu yang pasti dan kita tidak bisa prediksi. Masa lalu adalah sudah yang lewat. Jadi sebagai orang beriman, yang lalu biarkan berlalu, yang masa depan hadapi dengan optimistis. Nabi sangat suka dengan kaumnya yang bersifat optimistis atau faul, ya, jadi bukan pesimis. Namanya kita nggak tahu ke depan seperti apa, yakini aja bahwa sana jalan kita yang depan pasti jalan yang terbaik. Kenapa? Karena kehadiran kesulitan, kesedihan, kegalauan dalam kehidupan kita itu pasti akan ada pada momen dan episode tertentu. Gitu, bro. Jadi emang sebenarnya, ya ini baru tahu nih, Sat, kalau ternyata para nabi juga ini pernah galau. Nabi Muhammad sendiri sedih, galau kan. Apalagi kita. Cuma kita karena memang kondisinya kita selalu galau di perkara dunia aja, Sat. Cuma gini, Sat, tadi Anda tertarik tuh, Sat. Kalau misalkan ada seandainya, Sat. Kadang kita sering begitu tuh, Sat. Misalkan, aduh, coba kemarin kita ngelakuin ini, pasti mungkin nggak begini. Nah, itu kadang juga kita saat mengalami kegalauan itu kan juga ada faktor keimanan kita, Sat. Yeah. Nah, kadang nih, Sat, nih kalau lagi iman lagi turun nih, Sat, nih. Jadi kayaknya galau terus gitu, Sat. Kayak nggak bisa
bangkit Move gitu. on. Heeh. Iya. Itu gimana Ustaz ya? Ya itu tadi satu hal ya, apa namanya, yang harus kita pahami kalau kita ingin menghilangkan kesedihan dan kegalauan itu, ya wajar lah kalau sesekali seseorang mengatakan, ya Allah kenapa harus saya lakukan ini. Nah tapi dia harus ingat kembali kepada Allah bahwasannya semua ini tidak akan terjadi tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama, seorang mukmin ketika dia apa namanya menghadapi atau kesedihan melanda, kegalauan itu datang dalam hidupnya, yang pertama harus diyakini bahwasannya ini adalah sudah takdir dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satupun yang bisa mencegah. Kullu ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ya, setiap perkara yang menimpa Anda lam yakun liyukhti'ak. Jadi dia tidak mungkin luput. Ya, nggak akan lolos tuh. Ini ibarat peluru. Ya, kenapa kemudian tentara-tentara banyak pulang ke kampung halamannya? Karena pelurunya nggak ada nama dia. Jadi mau ditembakin berondongan, red gitu kan, namanya belum ada di peluru itu, dia nggak akan mati. Nah itu namanya setiap perkara yang menimpa kamu maka tidak akan meleset. Dan sebaliknya, kullama akhta'aka lam yakun liyusibak. Setiap perkara yang meleset dari kamu, luput dari Anda tidak akan mungkin mendapatkan perkara tersebut, maka lam yakun liyusibak, maka perkara itu nggak akan mungkin sampai. Gitu loh. Jadi sesuatu yang sudah Allah takdirkan akan menimpa kita, tidak ada satupun yang bisa mencegah datangnya. Dan sebaliknya, sesuatu yang terhalang untuk sampai kepada kita, maka tidak ada satupun yang bisa menyampaikannya. Ya. Dalam hadis, kalau disebutkan hadis Rasulullah SAW, la in istama'atil insu wal jinnu ala ayyan fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka bisyai'in illa qad katabahu Allahu lak. Jadi kalau seandainya seluruh makhluk manusia dan jin bersatu padu untuk apa? Untuk memberikan kemanfaatan kepada Anda. Ya. Maka manfaat itu tidak akan sampai kecuali yang memang dia sudah jatahnya untuk Anda. Artinya apa? Misal seseorang ingin dipromosi jabatan, itu kan manfaat, kebaikan buat kita. Maka orang berupaya apapun untuk menjatuhkan dirinya, menjatuhkan kehormatannya. Kalau memang Allah takdirkan dia mendapatkan promosi tersebut, maka semua makar-makar musuh, tipu daya itu tidak akan berguna. Dia akan tetap dapat jatahnya, ya. Atau misalkan seseorang sakit, ya, terkena musibah, kemudian teman-teman dekatnya, kerabatnya bersatu padu, berkumpul untuk apa? Untuk memberikan bantuan. Misalkan butuh biaya pengobatan, patah tulang, atau kemudian operasi, bla bla dan seterusnya, rumah sakit, total 100 juta. Ya, dari 100 juta itu kemudian terkumpullah uang 100 juta. Ya, begitu uang itu terkumpul, mau dibawa ke rumah sakit, tiba-tiba dirampok, misal. Berarti secara itu manusia nggak sampai dong. Manfaatnya nggak sampai kan uang itu. Tapi ternyata kalau kata Allah dia akan sampai 100 juta itu, maka kita tidak melihat uang yang 100 juta dikumpulkan oleh jamaah. Tetapi fungsi 100 juta itu ternyata begitu sampai rumah sakit, kita minta maaf Pak, tadi kita kerampokan di jalan. Kemudian kata yang sakit, loh itu tadi sudah ada yang bayarin kok 100 juta. Alhamdulillah pengobatan sudah selesai. Administrasi sudah beres dan ini sudah siap pulang. Ternyata manfaat itu ya 100 juta nggak hilang. Kalau Allah berkehendak dia sampai. Entah bagaimanapun caranya, bahkan menurut kita itu nggak logis, tapi kalau kata Allah itu akan sampai, maka akan sampai. Yang paling real misalkan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu sebenarnya galau, ya, atau gelisah ketika sudah dikejar oleh pasukan Fir'aun dan bala tentaranya, di depannya udah Laut Merah. Artinya, secara hitung-hitungan manusiawi, nggak mungkin Musa dan pengikutnya selamat, ya kan? Dan bahkan lebih membuat galau, dan kalau misalkan beliau bukan seorang nabi, mungkin sudah marah-marah itu. Karena apa? Kaumnya sempat yang ngomong, tuh, gara-gara ente, ya, kita jadi mati. Kita pasti akan tersusul, innalamudrakun. Kita pasti akan disusul oleh Fir'aun dan bala tentara. Udah mati kita nih. Sia-sia, ya kan? Apa kata Musa? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Ya, sesungguhnya kita tidak akan tersusul oleh Fir'aun. Kenapa? Karena yang bersamaku adalah Tuhanku, sayahdin. Dia pasti akan memberikan petunjuk. Nah, ini apa namanya? Menunjukkan bahwasannya kalau Allah sudah memberikan manfaat, seluruh manusia Fir'aun dan bala tentara tidak sanggup mencegah keselamatan Musa. Justru yang binasa adalah Fir'aun dan bala tentaranya. Musa diselamatkan. Nggak pernah ada bayangan Musa, bahkan kita hari ini kalau misalkan kita membayangkan apa yang terjadi pada saat itu Musa diselamatkan. Kan nggak pernah terbayang dibelah lautan menjadi 12 jalur. Karena itu lautan.
Itu bukan sungai yang pendek, bukan, itu lautan. Dibelah menjadi 12 jalur. Artinya apa? Kalau kita meyakini sepenuhnya bahwasannya kalau Allah sudah mendatangkan manfaat kepada kita, kalau takdir Allah baik untuk kita, maka nggak akan meleset. Kalau memang takdir buruk Allah datang kepada kita, maka tidak ada yang bisa mencegah. Maka kita akan menjalani kehidupan itu dengan damai, dengan tenang, nggak gampang galau. Misal tiba-tiba tadi ente bilang, wah tahu-tahu dipecat, pandemi, ya sudah. Memang sampai di sini kerja kita. Mungkin kita perlu lebih banyak merapat sama Allah, taqarrub kepada Allah. Ya, mungkin selama ini pekerjaan kita tidak disukai sama Allah. Bisa jadi kan? Allah nggak suka. Udah berbagai cara diingatkan oleh saudaranya, dikasih dalil-dalil syar'i. Bahkan orang tua nggak setuju, tapi kita tetap lakoni. Sampai nunggu datang pandemi, tiba-tiba semua perusahaan tutup, harus dipecat. Yang memang sudah sampai di situ jatah kita, dan nggak bisa dicegah. Saya pernah ditawari dulu oleh travel umroh. Ayo Ustaz, ikut Ustaz, jamaah bersama kami. Ya, insya Allah bisnis travel umrohnya nggak mati Ustaz. Selama ada Mekah, ada Madinah, maka umroh ini akan kekal. Saya bilang, wah ente sombong, nggak boleh itu. Kalau Allah berkehendak, maka suatu saat ini akan dihentikan bisnisnya. Ya kan, terjadi pandemi. Benar kan? Artinya, begitu pandemi, nggak ada satupun usaha travel yang berjalan. Hatta Mekah dan Madinah masih ada, pun kita nggak bisa ke sana. Iya. Ya kan? Nah, kalau Allah sudah berkehendak untuk mendatangkan manfaat, maka dia akan sampai. Dan kalau Allah berkehendak untuk mendatangkan mudarat, maka tidak satu bisa mencegah. Nah, itu contoh-contoh sederhana. Maka satu hal yang harus diyakini yang pertama adalah orang beriman harus meyakini bahwasan itu adalah sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan mungkin dihindari. Rasulullah SAW pernah bersabda, al-imanu bil qadar yudhibul ham wal hazan. Kata Nabi, beriman kepada takdir Allah dan ketetapan Allah atas apa yang menimpa kita, itu bisa menghilangkan kegelisahan dan kegundahan dan kesedihan dalam diri kita. Itu bro. Jadi benar-benar pertama yakin dulu Ustaz ya. Yakin dulu. Qadarullah Ustaz nih. Betul. Cuma Ustaz, Anda pernah baca tuh Ustaz, ada ayat yang wala tahinu Ustaz, wala tahzanu wa antum la'laun in kuntum mu'minin. Nah, itu maksudnya gimana itu Ustaz? Artinya kita janganlah kamu bersedih. Ya. Jangan wala tahinu wala tahzanu Ustaz. Betul. Jadi gini, itu kan anjuran untuk tidak bersedih. Tapi momen kehidupan kita menghadapi kesedihan itu satu keniscayaan. Jadi itu dalam kondisi ketika menghadapi musuh. Oh, gitu. Jadi wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Jadi kadang-kadang kita itu salah ketika sedih. Kita bersedih itu salah. Tadi saya bilang, Nabi, Rasul itu bersedih kan urusan akhirat. Sedih nih ya Allah, Nabi itu sedih. Ya kan, kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, kamu tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang kamu cintai untuk masuk ke dalam Islam. Nabi kan sedih dong. Iya. Pamannya nggak mau masuk Islam, bibinya nggak ada yang masuk Islam, nggak mau ikut dakwah Nabi. Padahal kita tahu Nabi itu dikenal orang baik. Paman bibinya tahu siapa Muhammad. Tapi begitu mendeklarasikan keislaman atau kenubuahan, kenabian beliau dan syariat ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, ditolak oleh orang terdekatnya. Loh kan Nabi sedih. Ya kan Nabi galau, ya Allah bagaimana nih? Ya, saya ingin sekali mereka itu masuk dalam Islam. Ya. Maka itu kan Nabi sedih kepada mereka atas apa? Kalau mereka itu nanti diazab di neraka, Nabi sedih. Makanya dalam ayat itu disebutnya wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu merasa hina, rendah diri, dan jangan bersedih. Ya. Terhadap apa? Terhadap kekuatan orang-orang kafir, terhadap sedikitnya kita. Kita sedikit, aduh, kita pasti kalah nih. Kita kan sudah was-was dong, gelisah, takut nih, wah pasti kita kalah, wah mati kita nih. Sama kayak kaumnya Fir'aun tadi, Bani Israel. Musa, gara-gara ente nih kita mesti kalah nih, kita ditangkap tuh. Nah, maka kata Allah, wala tahinu wala tahzaun. Karena wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Jangan kamu merasa rendah diri, jangan kamu merasa bersedih atas musuh yang nampak hebat itu. Kenapa? Wa antumul a'laun, kata Allah. Karena kamu tuh orang yang tinggi. Kamu tuh orang yang mulia. Jadi jangan kamu merasa rendah diri terhadap sesuatu yang sebenarnya nggak pantas kamu merendah kepada mereka. Ini kalau saya istilahkan itu ya. Jadi orang-orang yang punya orientasi akhirat itu, ya, itu barometernya bukan orang-orang yang cinta dunia, bukan. Jadi kalau antum itu misalkan, saya pernah punya jamaah itu telepon pada saya, curhat, Ustadz, saya tuh punya saudara, dia itu wah zolim banget, sholat jarang, nggak pernah ke masjid, pengajian apalagi, tapi kok dunianya kayaknya nggak berhenti-henti gitu loh. Jadi gampang banget dia dapat dunia.
Sedangkan aneh ini, mohon maaf Ustaz ya, bukan aneh riya. Insya Allah Ustaz, aneh kalau sholat malam, alhamdulillah, sholat subuh berjamaah aneh upayakan, walaupun berangkat dari rumah itu sebelum subuh, aneh selalu upayakan sholat di masjid subuh itu. Yang hari di jalan ketemu di mana azan, aneh berhenti. Ya, kemudian ya pokoknya semua ketaatan kepada Allah dan segala kemaksiatan, ketaatan coba aneh laksanakan, kemaksiatan aneh semini mungkin saya tidak lakukan, saya tinggalkan lah. Gitu kan. Tapi kenapa dunia kok gini-gini aja Ustaz ya? Gitu. Terus saya bilang, antum ini lucu. Antum tuh sedang menuju akhirat, tujuan antum. Kenapa? Saya terus terang cemburu sama antum. Antum tuh punya anak, yang anaknya itu di usia SMA sudah selesai hafalan Quran. Dia taat sama orang tuanya. Saya sampai tanya begini, saya tanya sama antum, bagaimana keadaan kesehatan antum? Alhamdulillah Ustaz, 2 tahun ini BPJS dari kantor nggak pernah nih pakai. Itu nikmat Pak. Saya bilang. Yang kedua, bagaimana istri antum? Pernah nggak kurang ajar sama suaminya? Ya kan? Kata kawan aneh itu, wah istri aneh mah wanita solehah Ustaz. Nggak pernah dia bantah suaminya. Nikmat yang kedua. Kemudian coba anak-anak antum. Berani nggak kurang ajar sama orang tuanya? Wah alhamdulillah Ustaz, anak-anak aneh itu semuanya patuh, hormat sama ibu dan bapaknya. Nikmat yang ketiga, saya bilang. Terus Pak, saya bilang, bagaimana dengan hubungan kerabat, orang tua, mertua? Oh, insya Allah kita baik-baik aja, Ustaz. Saya bilang, Pak, uang yang antum gunakan itu, yang antum kerja, kemudian antum habiskan untuk anak antum menghafal Quran, anak antum di pesantren, menafkahi istri-istri jadi taat, ya. Kemudian Allah sehatkan antum tanpa kekurangan satu apapun. Itu jauh sudah nikmat Allah berikan kepada antum dan bukti keberkahan harta antum dibandingkan dengan keluarga saudara antum yang antum anggap lebih mulia dari sisi duniawi. Jadi wala tahinu wala tahzanu. Jangan antum merasa rendah diri, merasa hina terhadap orang yang punya kenikmatan dunia banyak, padahal di sisi lain antum itu barometer adalah akhirat. Antum itu dicintai Allah di langit. Bukan dicintai makhluk di bumi. Buat apa? Antum kaya di muka bumi, antum kemudian hebat di muka bumi, tapi kehidupannya dipenuhi dengan kegalauan dan kegelisahan. Buat apa? Banyak orang kaya hari ini, antum saksikan di media-media hari ini, banyak selebritas, ya kan, orang terkenal, cantik, ganteng, duitnya banyak, KDRT, ya kan, apalagi cerai, ya kan, apalagi nyabu, minum, apa yang dia cari dari minuman dan sabu-sabu yang tersebut? Ketenangan kan? Dia tuh gelisah tiap harinya, kerja dari pagi ketemu pagi, duit banyak, tapi itu tidak bisa menghilangkan kegelisahan. Duit boleh banyak, tapi itu tidak bisa membeli ketenangan jiwa. Makanya kata Allah wala tahinu wala tahzanu itu melihat musuh. Jangan kamu sedih melihat banyaknya mereka. Jangan kamu merasa rendah diri melihat logistik yang mereka miliki. Jangan kamu merasa hina, merasa kemudian galau karena apa? Musuh lebih hebat. Makanya ketika perang Badar atau perang Uhud kalau nggak salah. Perang Uhud ya. Ketika itu semua pasukan Quraisy di perang Badar udah bersatu untuk menghabisi kaum muslimin. Orang munafik dari Madinah menghembus-hembuskan. Ya kan? Wah, kamu pasti akan, udahlah, nggak usah ikut perang lah. Bayangin dari 1.000 orang, 300 orang keluar dari barisan. Kan banyak itu. Ya. Maka Allah ingatkan, wala tahinu wala tahzanu antumul a'laun. Nggak usah bersedih karena kurangnya jumlah. Nggak usah merasa gelisah, nggak usah merasa hina dan akan dikalahkan karena logistik kamu berkurang. Atau kesatria hebat ada di sisi mereka. Jangan. Karena antumul a'laun. Tapi karena kamu itu orang yang Allah tinggikan. Tapi ingat syaratnya, in kuntum mu'minin. Kalau kamu beriman, artinya imanlah yang pertama kali kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisanya urusan dunia itu nanti Allah selesaikan. Jadi jangan dibalik. Hari ini kan orang dibalik. Kita kerja, ibadah nyusul. Salah. Kalau yang mendapatkan bahagia itu ibadahi Allah dulu. Ya, jangan berbuat syirik kepada Allah, dekatkan Allah Subhanahu wa taala, nanti dunia itu ikhtiar saja. Dunia itu kan kita hanya menjemput rezeki, hanya menjemput rezeki. Kita bekerja, nanti Allah kasih hasil hari atau tidak, itu urusan Allah. Menjemput kan, namanya menjemput. Bisa hari itu orang yang nggak ada di tempat, atau misalkan belum diletakkan di situ barangnya, bukan punya kita. Artinya kepada Allah kita gantungkan harapan dulu, sisanya ikhtiar. Nah, nanti itu yang akan kita dapatkan. Jangan dibalik. Ini orang banting tulang hari-hari ketemu hari. Emang takdirnya dia bukan jatah dia. Nggak akan dia dapatkan. Sehingga hati menjadi galau, gelisah.
Ya Allah, kerja sehari kayak ente dulu kan nge-Grab sampai malam, ya kan pulang cuman gocap. Ya elah gocap apa mulung aja, gocap lah ngapain? Kan gelisah ente kan? Galau kan, sedih gitu Iya, maksudnya. sedih banget. Sedih banget kan? Ya Allah udah capek-capek, nggak ketemu anak, nggak ketemu istri seharian, cuman pulang bawa segini. Bukan nggak bersyukur itu ya, tapi nggak worth it lah. Ente pulang sehari cuma dapat gocap, itu pun juga ya gocap sehari kelar, ya kan? Artinya dulu salah cara ente berpikir mencari rezeki itu. Jadi dekati sang pemilik rezeki, ya. Wallahu khairur razikin tadi kata ininya, kata apa namanya kita teknisi kita. Wallahu khairur razikin. Allah sebagai pemberi rezeki. Jadi kita dekati Allah sang pemberi rezeki, usaha itu mengikuti. Ane bicara sama antum pernah. Saya bilang saya bisnis parfum ini, ya, ini Himaya punya parfum. Bisnis parfum itu saya buka di tahun pandemi. Logika itu kan manusia nggak masuk. Ustaz, antum jualan parfum di pandemi, siapa yang mau beli? Orang nahan hartanya kecuali untuk barang, untuk perkara-perkara yang primer. Tiba-tiba ada orang jualan parfum nawarin, kan nggak masuk logikanya. Bagi saya bukan itu logika manusia, nggak masuk memang. Tapi logika rezeki Allah itu sangat masuk. Kenapa? Kita berjalan, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Cari rezeki Allah, cari nikmat Allah. Sisanya mau Allah kasih atau tidak, urusan Allah. Sekarang saya punya maklon 3 biji. Nggak khawatir, itu pandemi gitu. Kalau kita berpikir bahwasannya kita yakin Allah sang pemberi rezeki, nggak ada kegalauan dalam diri kita. Jadi ayat itu maksudnya menghadapi musuh atau menghadapi orang-orang yang secara duniawi dia hebat, tapi secara ukhrawi tidak. Sedangkan kita yang menganggap kita itu berjalan di atas jalan Allah, kok hidupnya gini-gini aja. Nanti jangan mengambil barometer duniawi, barometernya ukhrawi. Jadi apa yang kita lihat? Kita lihat bagaimana sirah para sahabat, sirah para nabi dan rasul Allah. Ternyata kita tuh belum seberapanya. Masih elah level nggak ada apa-apanya gitu. Jadi nggak bergalau gitu maksudnya. Gitu loh ya. Jadi jangan melihat kepada unsur duniawi orang lain yang kita justru kalau kita melihat orang lain tuh lihat ternyata dia banyak duit kok, cerai ya. Banyak duit kok dia nyabu ya untuk mendapatkan ketenangan dan kebaikan. Itu yang kita lihat. Jangan wah mewah. Jangan. Makanya ketika ada kisah dalam Al-Quran tentang Qarun, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi, ya. Fir'aun keluar dengan semua kemewahannya, ya. Qala alladziina utul ilma, qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya. Orang-orang yang suka kepada dunia, pengen kayak Qarun tadi itu, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Aduhai indahnya kalau seandainya kami bisa diberikan seperti yang Qarun dapatkan. Qala alladziina utul ilma wailakum. Orang yang berilmu, orang yang kemudian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bercita-cita ukhrawi, wailakum. Celaka kamu yang punya cita-cita seperti Qarun. Kenapa? Thawabullahi khairun liman amana wa amila shalihan. Karena apa? Karena balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu khairun, lebih baik dari apa yang kamu lihat dari punya Qarun itu. Lah Qarun itu kan nggak seberapa. Perbendaharaan dia bilang orang terkaya sedunia itu kalau dibandingkan dengan punya Nabi Sulaiman alaihissalam nggak ada seperpernya. Gitu. Dia cuma harta dunia. Nabi Sulaiman bukan cuma harta dunia dia kuasai. Binatang jinnya pun dikuasai Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi perbandingan antara Nabi Sulaiman dan Qarun apa? Qarun dia mengatakan qala innama utitu ala ilmin indi. Saya dapat ini semua karena ilmu yang saya punya, skill yang saya dapatkan. Sedangkan Nabi Sulaiman ketika ditanyakan hal itu dia katakan apa? Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah datang dari Allah. Ini nikmat dari Allah untuk menguji aku apakah aku bersyukur atau kufur. Itu bedanya. Jadi nggak usah sedih, nggak usah merasa gelisah melihat orang lain, ya Allah saya udah banting tulang cuman segini, sedangkan dia santai-santai main judi slot, misalkan main game, duitnya nggak habis-habis, kaya, ya kan? Kemudian dia, ya jelas mereka nggak beriman kepada Allah, dia menghalalkan segala cara. Sedangkan kita beriman kepada Allah, ada banyak jalan-jalan yang ditutup. Tetapi ingatlah satu jalan yang ditutup, Allah buka pintu yang lain. Hanya kadang-kadang kita emang sudah mager, malas geraknya. Maunya jalannya di sini aja, begitu ditutup kita berhenti. Ya udahlah, Allah nggak kasih rezeki di sini, selesai sampai di sini. Itu kekeliruan kita. Gitu aja. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kebuka nih Ustaz. Oh iya, kalau nggak kebuka kebangetan. Udah segitu panjang lebar. Jadi artinya lebih lega ya kan? Lega, jadi sedikit kegelisahan mulai hilang. Betul. Iya, mungkin Bapak Ibu di rumah juga ya, jamaah mungkin juga mudah-mudahan terbuka ya, pikirannya lebih fresh, hati lebih lapang, jiwa lebih tenang. Jadi nggak gelisah saat ya. Nggak gelisah lagi.
walaupun nanti ya, dikit lagi mau ada resesi, jadi insya Allah kita bisa lebih siap saat ya menata hati. Iya, karena rezeki nggak akan ketuker. Betul, Ustaz. Rezeki kita itu, kalau jatah ente tiap bulan itu 10 juta, ya 10 juta itu akan ente dapatkan. Cuman kan hari ini kita masalah kita adalah kita lupa bahwa rezeki kita tuh nggak akan bertambah atau berkurang jatah kita itu. Memang segitu sudah Allah tetapkan. Innallaha balighu amri, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah sudah tetapkan nih jatah kita masing-masing. Ya, sudah jatahnya segitu. Artinya apa? Mau ente ambil dengan cara haram, ya, itu memang segitu jatahnya. Artinya apa? Ya sabarkan diri kita sedikit lagi. Ya, sampai kita menemukan memang jatah kita tapi dengan cara yang halal dan berkah. Itu yang penting. Ini orang jatah rezeki sudah ditetapkan kok kita bingung ngapain kita galau. Jalani dulu progres ikhtiar tadi. Proses ikhtiarnya kita jalankan. Sisanya biar Allah yang atur. Yang penting sekarang akhirat dulu Ustaz. Iya, makanya penting tadi kan imani ikhtiar. dulu takdir Allah ini. Bahwasanya ketetapan Allah itu sudah baku. Tinggal kalau kita yakin untuk ini adalah bagian dari ketetapan Allah, maka baik dan buruknya itu insya Allah baik untuk kehidupan kita. Masya Allah Ustaz ya. Ini kita belum bicara kiat-kiat nih Ustaz ya? Belum, bicara masih panjang amalan nih. Masih ngomongnya masih tentang apa segala gimana. Iya. Jadi tapi ini yang harus kita ingat ya, bahwasannya dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, karena kadang-kadang gini, saya udah begitu saya tuh sudah sholat, saya sudah dzikir, sudah ngaji, bla bla dan sebagainya, tapi itu masih sering datang kegalauan. Betul, Ustaz. Sedih itu masih sering menimpa kehidupan saya gitu, Ustaz. Itu kenapa? Nah, ini diingatkan oleh hadis Nabi SAW, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, inna lisyaitani lammatun bi ibni Adam. Jadi setan itu punya bisikan, punya kalimat-kalimat sakti untuk memberikan waswas dalam diri manusia. Walil malaki lammatun, dan malaikat juga punya bisikan, punya motivasi untuk kita. Cuman fa amma lammatus syaitani fa i'adun bisyarri wa takdzibun bil haqqi. Tapi bisikan setan itu tujuannya atau menjanjikan kepada manusia kepada keburukan dan menolak kebenaran. Ya, mengajak kepada keburukan itu apa? Ya intinya, contoh gini, mengajak keburukan itu bisikan gini. Udahlah, ambil aja. Ini sekarang ini kondisinya nyari yang halal aja susah. Nah, nyari yang haram aja susah. Apalagi yang halal, udah ambil aja. Nanti Tuhan memaafkan. Nah, itu kan bisikan setan tuh. Bagi orang yang tidak bersabar. Ya. Adapun wa takdzibun bil haq, dia mendustai kebenaran. Apa yang dia dustai dari kebenaran tersebut? Ya tadi, misalkan takdir Allah sudah Allah tetapkan. Tapi kenapa kemudian kita masih nerobos batasan-batasan itu? Berarti kan dia mendustakan kebenaran tadi. Ya, nah itu dalam pikiran kita, dalam hati kita suka galau, suka sedih. Kenapa? Karena lebih mendengarkan bisikan setan daripada motivasi yang datang dari malaikat. Ya, gitu aja. Itu tuh Ustaz. Memang relate sih sebenarnya. Nah, artinya sama dengan kondisi hari ini ya. Jadi emang kebanyakan kita tadi Ustaz kurang sabar dalam menjalankan urusan-urusan kita di dunia gitu Ustaz. Terus juga kadang seringnya lupa Ustaz sama akhirat kita gitu Ustaz. Iya. Nah cuma gini Ustaz, jadinya apa ya? Kadang ada yang berpikir gini, aneh Ustaz, lebih pribadi berpikir gini. Berarti kita apa yang nggak boleh? Kalau kita dengar kayak gini, apa kita nggak boleh punya harta lebih? Karena kita tahu dampaknya bakalan begitu, Ustaz. Nah, itu gimana, Ustaz? Loh, kalau berkeinginan boleh-boleh saja. Cuman kan, kita harus balik lagi. Kalau saya pengen punya harta lebih, kira-kira memang itu bermanfaat untuk kita atau tidak? Kan itu poinnya. Kita pengen seperti selebritas tertentu, ya, sehingga dia mau makan apapun yang diinginkan bisa. Dia mau berlibur ke negara manapun bisa. Dia mau kemudian beli mobil apapun yang dia idam-idamkan dia bisa kebeli. Cuman apa iya akan bermanfaat buat kita? Ya kan? Kita selalu melihat, kita kadang-kadang hadirnya keinginan-keinginan itu sebenarnya kadang-kadang nih hadirnya karena memang kita membuat barometer itu kepada pihak ketiga, bukan kebutuhan diri kita. Kita tuh kan kadang-kadang pengen ini pengen itu karena melihat, wah orang itu anaknya banyak, masya Allah mobilnya luar biasa, rumahnya gede, sedangkan kita anak banyak, rumahnya cuma segitu, ya kan, mobil nggak ada, apalagi mobil, rumah aja nggak RSSS, rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjornya susah sekali misalkan, ya kan? SC kebanyakan gitu. Nah jadi kadang-kadang kita harus ketika
keinginan-keinginan dunia itu hadir, justru itulah yang akan mendatangkan kegelisahan lebih. Gitu. Keinginan-keinginan terhadap duniawi yang sebenarnya itu nggak kita perlukan, itu akan mendatangkan kegelisahan. Contoh, misalkan Allah berikan nikmat kepada kita uang yang banyak, terus akhirnya kita belikan kendaraan yang banyak, seperti hari ini flexing yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, pamer kekayaan. Memangnya dia pakai setiap hari? Enggak, tapi dia harus bayar pajak misalkan tiap tahun. Atau dia dituntut untuk memanaskan. Berarti dia harus bayar orang lagi. Itu kan pegel kan? Kalau kita memikirkan saja kita udah pusing. Lalu apa yang kita nikmati dari apa yang kita miliki tersebut? Padahal kenikmatan yang bisa kita nikmati adalah apa yang kita rasakan dan kita miliki hari ini. Harta kita hari ini apa? Peci yang saya pakai, jam tangan yang saya pakai, pakaian yang hari ini saya gunakan, kendaraan yang saya gunakan, itu saja. Karena kita belum tentu selamat sampai rumah, kan? Kita apa yakin kita akan pulang sampai rumah dalam keadaan sama? Belum tentu. Artinya syukur yang kita punya hari ini, yang kita genggam hari ini, jangan melihat kepada yang lain. Karena kalau kita melihat kepada yang lain, atau ketika kita berada pada posisi itu, belum tentu kita bahagia. Kan prinsip hidup ini yang penting kita tenang, jauh dari kesedihan, jauh dari kegalauan, kegelisahan, gitu. Jadi kalau kita sudah kembali lagi bahwasannya ya orientasi kita sudah akhirat saja. Gitu. Yang membedakan hanya tadi ya, kalau urusannya kita hanya orientasi dunia pasti banyak sedih dan galaunya. Karena tidaklah seseorang itu terlalu sibuk mencari dunia kecuali dia akan mendapatkan 3 hal. Dia akan sering mengalami kesedihan atau kegelisahan, dia akan mendapatkan keletihan, capek terus, dan dia akan mendapatkan banyak kekecewaan dari manusia. Udah 3 poin ini pasti dia akan terima. Ya. Sedih terus, ya kan, tiba-tiba ditinggal orang yang kita cintai, ya kan, atau tiba-tiba harta yang sudah kita idam-idamkan kita beli tiba-tiba hancur atau hilang, sedih, ya kan. Kemudian capek, kayak ente yang pernah ente lakukan sendiri, ya kan, wah muter capek. Kenapa? Karena di depan kita hanya bagaimana pokoknya itu listrik nyala terus, bagaimana besok ada beras terus, kan itu kan duniawi banget sebenarnya. Bukan tidak boleh, tapi itu pikiran yang keliru. Tadi saya bilang kita temui Allah dulu, nanti Allah akan datangkan rezeki itu dari yang tidak sangka. Kalau dunia yang kita kejar, maka capek yang kita dapatkan. Dan yang terakhir adalah kecewa. Kita terlalu berharap kepada manusia di dunia ini, kecewa. Minjem duit, ente minjem duit sama aneh, wah Ustadz ini pasti dia akan mau minjem duit ini. Tiba-tiba enggak, pulang kecewa, besok enggak mau ngaji sama aneh lagi. Kan kecewa, karena urusannya duniawi gitu loh. Masa gara-gara enggak dipinjemin duit, ente jadi ninggalin kajian yang urusan ukhrawi, gitu loh. Maksud saya itu, kalau urusan duniawi, ya itu aja yang dia dapatkan. Sakit hati, atau sedih, kecewa, atau kemudian capek, udah itu aja yang didapatkan. Jadi nggak usah. Kalau bilang ente boleh nggak? Ya boleh aja. Tapi kan harus ente ikuti dengan logika dan realita yang logis gitu loh. Ya, saya mau itu nggak apa-apa. Ya silakan ente capai. Tetapi ingat, pencapaian itu semua di bawah kehendak Allah. Artinya apa? Karena Allah yang khairur razikin, Allah yang punya kehendak, ya harusnya kan kita minta dulu sama Allahnya gitu loh. Boleh ente minta, ya Allah saya pengen di dunia ini punya rumah mewah, anak saya tuh banyak, ya Allah 5 atau 7 misalkan, saya butuh menempatkan anak-anak. Saya juga minta. Anak banyak kan kita butuh rumah yang cukup untuk mereka. Tempat bermain, tempat dia berenang misalkan, tempat dia kamar masing-masing, lemari, dan seterusnya. Kita minta sama Allah. Kendaraan yang cukup buat mereka, Allah minta. Tapi nggak kemudian kita justru keinginan permintaan kita jadi obsesi kita dalam menjalani kehidupan itu yang keliru. Gitu loh. Jadi minta boleh sama Allah, kita pengen dunia itu begini, Allah begini, tapi ibadah kita kepada Allah harus lebih banyak lagi. Bukan untuk dunia, tapi karena memang itu kewajiban kita kepada Allah. Nanti dunia Allah akan berikan kepada kita. Karena gini, saya tadi sampaikan di awal ya, bahwasannya kegundahan itu menimpa semua orang, kesedihan itu menimpa semua orang tanpa terkecuali. Ya kan? Berarti orang beriman juga sedih. Tapi gimana Ustaz? Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah," kata Allah. Siapa saja yang beramal saleh laki-laki maupun perempuan dan dia beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang thayyib. Ya kan? Kehidupan yang thayyib. Nah, para ahli ilmu, para ulama menyebutkan thayyib di situ bukan berarti seseorang itu mendapatkan kehidupan bahagia dengan harta, dengan anak yang banyak, atau dengan kehidupan yang mapan. Ya, tapi kehidupan thayyib di situ adalah bahkan dalam keadaan seseorang yang tidak punya harta, dia masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Ya. Jadi mungkin dia miskin, nggak punya harta, mungkin dia fakir, mungkin dia di kalangan du'afa. Ya, tetapi hati dia lapang. Tetapi hubungan dia dengan Allah terjaga dengan baik. Ya.
Maka kalau antum melihat ahli masjid, orang-orang yang pecinta dunia itu dia mesti akan sedih. Kok bisa ya? Orang itu bisa tenang, sholat, bisa tidak memikirkan kesibukan-kesibukan dunia. Kenapa? Hati dia terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beramal soleh laki-laki dan perempuan, ya makanya barang siapa yang beriman dan beramal soleh, ya. Man amila sholihan, siapa yang beramal soleh laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah. Maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, thayyib. Kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang tidak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan dia punya harta banyak, dia jadi jauh sama Allah. Kalau dia Allah berikan kenikmatan yang banyak menyebabkan dia jadi ingkar sama Allah, maka itu bukan kehidupan yang baik. Maka kehidupan yang baik adalah yang membuat hati kita tenang, pikiran kita fresh, ya kan, jiwa kita lapang atau hati kita lapang, jiwa kita tenang, dan hubungan kita dengan Allah dekat. Itu adalah kehidupan yang thayyib. Walaupun urusan dunia bisa jadi kita tidak punya apa-apa. Itu yang penting. Penting kita ngincar itu Ustaz ya. Thayyib itu Ustaz ya. Thayyib. Kehidupan harus thayyib. Masya Allah Ustaz. Enak Ustaz ya. Jadi sebenarnya masih banyak Ustaz yang Banyak sekali nih. akan kita diskusikan Ustaz ya. Saya nulis materinya 3 halaman belum kelar ini. Masya Allah. Apalagi kita belum belanja kepada kiat-kiat dan awan. Tapinya pasti mungkin Bapak Ibu di rumah juga akan Mau bertanya dialog, kita diskusi, insyaallah. insyaallah. Insyaallah nanti akan kita beri kesempatan kepada Bapak Ibu muslimin di rumah. Tapi seperti biasa sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu muhsinin yang insyaallah dirahmati oleh Allah, kami dari Himayah Foundation terus membuka peluang-peluang kebaikan untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti program-program kami. Di antaranya yaitu program OTPD, yaitu program orang tua asuh peduli dakwah, yang dimana kami mengajak Bapak Ibu muhsinin yang ingin menjadi donatur tetap yang memberikan donasi untuk beasiswa kepada putra-putri daerah yang nantinya menjadi kader dai Himayah Foundation, yang ketika lulus nanti mereka akan kembali ke kampung halaman untuk berdakwah di sana. Untuk paket donasi yang akan kami tawarkan kepada Bapak dan Ibu muhsinin semua yaitu 200.000 per bulan, 500.000 per bulan, 1 juta per bulan, atau sesuai dengan akad kesepakatan. Yang kedua, tidak kalah menarik program kami Ustaz, ini salah satu ikhtiar dari Himayah Foundation nih Ustaz. Ya. Kita bikin parfum Ustaz, kita bikin parfum Himayah Luar biasa ini. Parfum Himayah Ustaz ya, insyaallah. Ya. Ini salah satu program kita Ustaz, namanya Gemas Ustaz. Gemas. Gemas. Gemas sekali. Gemas itu kan gerakan mewangikan mengharumkan jamaah masjid Ustaz. dan jamaah masjid. Betul Ustaz. Karena Ini satu kotak isi 9 Ustaz. Kotak isi 9 dengan ukuran botol 6 mili Ustaz. 6 Oleh, mili. Ustaz. Nah, jadi ini program ini Ustaz, kita berawal dari filosofi kita, saya ngelihat jamaah masjid nih yang datang tuh kadang kurang wangi, wanginya, aromanya Ustaz. kurang sedap. Kurang sedap. Jadi kadang ada yang habis, mohon maaf, ada yang habis ngerokok, langsung sholat, macam. Sedangkan masuk ke masjid kan mau ibadah sama Allah nih Ustaz nih, kayak gitu. Nah, makanya dengan kegemasan itu Ustaz, Himayah Foundation bikin produk parfum yang nantinya dibagikan ke masjid. Bagikan ke masjid secara gratis Ustaz. Kayak gitu. Nanti bagi Bapak Ibu muhsinin yang mau ikut program kami, nanti bisa menghubungi admin kami pastinya. Atau masjid yang mau mengajukan mungkin bisa. Oke, boleh. Mungkin nanti ada masjid-masjid yang jamaah yang hadir ini masjidnya pengen dikasih ini, ya boleh juga kali hubungi Himayah ya. Boleh. Nanti mungkin ada Bapak Ibu salah satu pengurus masjid bisa nanti menghubungi kami untuk meminta program kami pastinya. Yang jelas Ustaz, Himayah Parfum Ustaz menggapai pahala di setiap olesan Ustaz. Masya Allah. Mantap Ustaz ya. Keren. Baik. Bapak Ibu harusnya ditulis di sini nih. Iya, jargon gitu. Baik Bapak Ibu muhsinin yang insya Allah dirahmati oleh Allah, untuk terkait program-program kami yang lainnya bisa Ibu Bapak akses di website kami di himayahfoundation.com. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk membuka fitur chatnya. Oh, sudah masuk nih Ustaz, dari Ibu Alifah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya Ustaz. Pertama, tips move on Ustaz, susah karena sudah terlalu gayung bersambut namun akhirnya terjatuh juga. Salahkah kalau bersedih? Yang kedua, kenapa sebelum halal banyak sekali halangan dan rintangan? Apa yang mesti kita lakukan? Oh, mungkin ini bukan Ibu Ustaz. Oh, ini Mbak ya, mungkin ya. Baik. Oh, Mbak Alifah tadi maksudnya. Jazakallah Ustaz. Oh iya, Dari Mbak Alifah Ustaz. Ya, tips move on. Karena
sudah terlalu. Ini memang salah satu fitrah muslimah atau fitrah para wanita adalah ketika dia sudah jatuh kepada mencintai seseorang, maka fitrah perempuan itu kalau cinta dia 100%. Artinya dia akan memberikan semua cintanya itu kepada orang yang memang dia sukai. Nah, justru disinilah kekeliruannya. Makanya ketika seseorang memahami seorang wanita itu akan mencintai lebih, maka kita perlu antisipasi sebenarnya untuk para muslimah, untuk antisipasi. Kenapa sih Islam itu melarang kemudian hubungan pra pernikahan yang tidak halal? Kenapa? Untuk menghindari perasaan yang jatuh bukan pada sosok yang tepat. Gitu ya. Karena Allah menjaga betul nih. Karena setiap hubungan-hubungan yang tidak diikat dengan akdu nikah, maka hubungan itu yang dirugikan selalunya perempuan. Selalunya adalah muslimah. Nah, oke, ini sudah terjadi. Bagaimana Ustadz? Karena sudah terlanjur jatuh hati misalkan. Kemudian nggak jadi. Bagaimana move on-nya? Yang pertama adalah satu tadi, takdir Allah sudah ditetapkan. Bahwasannya memang dia bukan jodoh Anda. Yang kedua, yakinlah bahwasannya Allah sedang mempersiapkan jodoh yang terbaik. Artinya apa? Fokus kita yang sebelumnya kepada orang tersebut atau kepada sosok tertentu harus kita palingkan. Kenapa? Toh dia bukan punya kita. Atau toh dia sekarang tidak sedang bersama kita. Jadi kita mengalihkan perasaan kita tadi kepada sesuatu yang sifatnya adalah ukhrawi. Coba banyak membaca Quran. Ketika perasaan itu hadir, ketika ingatan itu kembali dalam benak kita, maka ingatlah kepada Allah dan minta petunjuk kepada Allah untuk diberikan taufiknya agar kita segera move on dari perasaan tersebut. Makanya kenapa Islam memberikan arahan kepada kita ketika kita ingin menuju ke jenjang pernikahan atau hubungan yang lebih serius, disarankan untuk doa istikharah, membaca doa istikharah. Karena apa? Di antara kalimat dalam istikharah itu, wa in kunta ta'lam anna hadzal amru khairun li fi dini wa ma'ashi. Kalau memang nikah ini ya Allah baik untukku, faqduruhu li, maka takdirkanlah ia untukku, wa yassirhu li, maka dan mudahkanlah jalannya untukku. Ya. Dan tapi kalau itu tidak baik untukku, maka fasrifni anhu, maka jauhkan aku darinya, hilangkan semua ingatan tentangnya dan hapus semua kenangan bersamanya. Nah, itu doa istikharah. Nah, ini bisa kita juga doakan, minta kepada Allah, ya Allah, karena memang Engkau sudah takdirkan aku tidak untuk dia, maka ya Allah, hapuskanlah ingatanku tentangnya, hilangkan semua kenangan-kenangan aku kepadanya, ya Allah. Jangan sampai itu lama bersemayam di dalam hatiku karena itu merusak kehidupanku. Jadi kalau pertanyaannya adalah, bolehkah aku bersedih? Itu adalah bagian daripada dinamik atau episode kehidupan mbaknya gitu. Jadi ya sudah, nikmati saja kesedihan tersebut, tapi jangan berlarut-larut. Segera move on, ingat kembali kepada Allah bahwasan ini sudah ditetapkan, dan boleh jadi memang kalau Allah takdirkan dia untuk Anda, ya, maka bisa jadi itu adalah hal yang terburuk. Karena apa? Ternyata kita menginginkannya berdasarkan asumsi kita, persepsi kita. Ya, sedangkan Allah tidak inginkan itu. Ya, yakinlah setelah ini akan datang orang atau seseorang yang akan Allah datangkan yang menjadi pengganti terbaik untuk orang tersebut. Saya banyak menangani kasus orang-orang yang pisah, ya, suami dan istrinya, ya, atau kemudian yang masalah dengan move on. Kemudian saya sampaikan pokoknya kuncinya cuma satu, pasrah kepada Allah, yakin Allah akan memberikan yang terbaik, dan alhamdulillah sampai hari ini orang-orang tersebut mendapatkan yang terbaik seperti yang mereka, bahkan di luar ekspektasi mereka. Pernah saya ketemu sama salah seorang, saya bilang, "Bang, berapa nilainya, Bang?" Kan dia nanya dulu kepada saya, "Ustadz, berapa angkanya?" Saya bilang nilainya 7 lah, menurut standar saya. Begitu dia nikah, saya bilang, "Bang, berapa nilainya?" 10, Ustadz. Artinya, itu dulu ekspektasi. Karena saya bilang di awal, antum yakinkan sama Allah. Prosedurnya jalani sesuai dengan yang Allah sukai dan Allah ridhoi. Gitu. Karena saya selalu bilang, jodoh itu nggak jauh dengan kita. Kalau kita tuh nilainya 7, maka Allah kasih paling banter 8. Karena kalau kelebihan takutnya jomplang di kita juga jadi insecure kan? Yes, dan sebaliknya, kalau memang nilai kita 9, kalaupun Allah kasih nilainya di bawah itu, paling nggak jauh-jauh dari 8, nggak mungkin 6, 5 gitu. Ya kan? Karena memang nggak akan sekufu lah bahasa kita hari ini. Tapi yang pertama, bagaimana kita bersedih, boleh nggak ya? Bersedih sah-sah saja, tapi jangan terlalu larut
Kemudian yang kedua, Pak, Kedua tadi tentang sebelum halal banyak sekali halangan dan rintangan. Ya disitulah ujian keimanan seorang hamba. Jadi seolah-olah kalau memang menuju proses kesana, bahkan bukan hanya sebelum halal, tapi ketika sudah mau dihalalkan pun itu akan banyak sekali ujian-ujiannya. Untuk apa? Untuk mendewasakan diri dan jiwa kita. Untuk memastikan bahwasannya kita memang siap untuk menghadapi proses menuju ke sana. Jadi tetap think positif kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah nanti yang datang kepada kita juga perkara-perkara yang positif untuk kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. semoga terjawab ya Mbak Alifah pertanyaannya. Dari Ibu Sinta Selviana. Bismillah Ustaz, adakah doa khusus untuk menghindari kesedihan dan kegundahan? Syukran Ustaz. Ada Ibu Sinta, barakallahu fikum, ya, doa itu yang senantiasa Nabi baca. Jadi dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik, beliau mengatakan saya 8 tahun menemani Rasulullah SAW dan beliau sering saling mengucapkan doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya, ini selalu Nabi bacakan, terutama dibaca setelah ketika sujud. Ya, ketika sujud, ya. Itu sering dibaca. Kalau di dalam hadis Nabi itu panjang doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika minad daini wa kharijal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya, jadi ada 8 poin. Tapi di awal di depan itu Nabi sudah berdoa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Nah, itu doanya seperti itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Itu doa yang dibaca Nabi dan juga disunahkan dibaca ketika sujud. Ya, selain dibaca zikir pagi petang juga bisa. Tapi saya suka membacanya di ketika sujud atau ketika di doa tahiyat akhir. Jadi kan ada Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri min fitnatil mahya wal mamat min fitnatil masiihid dajjal. Nah, habis itu dibaca Allahumma inni a'udzubika min hamil hazan, a'udzubika min kasal, a'udzubika min jubnil bukhl, a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Nah, itu 8 poin kita mintakan kepada Allah dibaca sebelum salam di setiap salat kita. Wallahu a'lam bishawab. Tadi mungkin doa yang ketika sujud Ustaz dilafalkan atau dalam hati Ustaz yang tadi? Dilafazkan. Oh, lafazkan. Tapi yang masyhur memang setelah sebelum salam. Oh, sebelum salam. Sebelum salam dibacanya. Maaf, bukan ketika sujud, sebelum salam. Baik. Semoga terjawab ya Ibu Sinta. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Bapak Ibu bisa melalui fitur chat atau langsung menghidupkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Alhamdulillah wa kafah. Sallallahu ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Senang sekali bisa mengikuti kajian melalui sarana Zoom ini. Saya sangat merasa gembira, saya sangat merasa bahagia dengan atas apa pemaparan yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad bin Ahmad. Itu yang ada gambar kitabnya itu Ustaz, barangkali itu saya ingin menanyakan suatu hal, bagaimana memotivasi daripada anak-anak remaja, anak-anak muda yang ada di lingkungan yang mungkin saja dia sholat di rumah, akan tetapi dia bertetanggaan dengan masjid. Hal ini sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat. Seperti itu, Ustaz. Jadi banyak remaja-remaja kita, anak-anak kita, adik-adik kita yang jauh daripada masjid. Adapun juga sebagaimana tadi terkait masalah gundah, galau, risau, itu bersifat ahwalul mawjudah allati la taftakiru fi wujudiha ila al-madah. Ini menurut pandangan daripada ulama yang terdapat dalam kitab Ta'rifat. Seperti itu, Ustaz. Bagaimana solusinya membangun hati untuk tetap cinta kepada Allah, tetap cinta kepada Rasulullah.
Karena segala kenikmatan, keindahan, keberkahan itu semata-mata berkah daripada doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi terakhir, pertanyaan saya yang terakhir terkait masalah takiyah, karena ada sekelompok madhab, takiyah, sekelompok madhab dari madhab mengakunya madhab Ja'fari, mengakunya Ahlul Bait, tapi yang sebenarnya Ahlul Bait, pengikut Ahlul Bait yang sebenarnya itu adalah Ahli Sunnah wal Jamaah yang mencintai daripada keluarga Nabi, mencintai istri Nabi, mencintai sahabat Nabi. Dia mengakui daripada cinta kepada Ahlul Bait, akan tetapi mengesampingkan daripada ulama-ulama Ahlul Bait yang selalu menghantam daripada kitab rujukan kita Sahih Bukhari wa Muslim. Terima kasih banyak Ustaz. Fallah farahna bikum. Semoga antum berdua diberikan banyak keberkahan, kemudahan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala Amin. Insyaallah. Untuk antum sekalian. Syukran ala hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakumullah khairan kepada Bapak Muhammad atau Bapak Ahmad. Terkait yang pertama, bagaimana mengajak para remaja dan pemuda itu untuk cinta masjid. Ini sebenarnya otokritik buat kita sendiri. Bagaimana anak itu mencintai masjid? Bagaimana kalau kemudian mereka bisa mencintai masjid kalau masjidnya tidak layak dicintai? Ini saya menjadi otokritik kepada beberapa jamaah atau DKM di sekitaran atau di tempat-tempat di mana saya ngisi di tempat tersebut. Karena banyak sekali masjid ternyata yang tidak bisa bersahabat dengan anak-anak remaja di tempat tersebut. Ya, entah banyak larangan-larangan yang padahal larangan tersebut tidak sesuatu yang sebenarnya perkara yang bukan terlarang gitu. Misalkan kalau akhirnya beberapa masjid kemudian bersahabat dengan remaja sehingga remaja mau datang ke tempat tersebut. Ini sebagian masjid-masjid kita ini kan justru alergi dengan para remaja dan anak-anak tersebut. Gitu. Sudah baru datang, udah dilarangnya banyak sekali, ya kan? Dilarang tidur, dilarang dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita bisa kemudian menghadirkan kecintaan dari anak muda kalau kemudian tampilan masjid sendiri tidak layak untuk kemudian dicintai. Gitu ya. Nah ini yang pertama sekali sebenarnya. Yang pertama sekali, jadi introspeksi diri kita masing-masing ya sebagai komunitas kaum muslimin dan misalkan sebagai pengurus masjid, yang pertama kali coba bagaimana masjid ini bisa memanggil anak-anak remaja kita dan kemudian membuat mereka itu nyaman di masjid itu. Ya, misal hari ini, hari ini masjid-masjid itu dibekali dengan jaringan internet. Ya, sehingga anak-anak itu bisa berkumpul di masjid. Jadi jangan kemudian kita menganggap, wah anak-anak muda nanti malah dibiarkan bebas. Siapa yang membiarkan bebas? Itu di masjid gitu. Perlu ada orang-orang yang tinggal dan marbot masjid yang melihat itu semua. Satu. Yang kedua kemudian, jarang sekali masjid itu yang menyiapkan misalkan air minum, ya, atau teh atau kopi. Ya, jarang sekali. Kemudian masjidnya misalkan ya secara physically gitu ya. Yang itu kira-kira orang datang ke sana tuh nyaman, anak-anak. Atau kemudian yang selanjutnya kegiatan-kegiatan masjid tersebut kira-kira ramah anak atau tidak, atau ramah remaja atau tidak. Ya, sekarang nih Pak, di mana-mana sebenarnya kita sudah mulai banyak kehilangan kader-kader anak muda yang dia cinta dan mau mengurus masjid. Ya. Dan ternyata setelah kita evaluasi justru yang bermasalahnya adalah kepengurusan masjid itu sendiri. Nah, ini menjadi otokritik buat kita bersama. Ya, yang kedua, yang selanjutnya tentunya bagaimana kalau misalkan itu semua sudah terpenuhi dan kemudian kegiatan sudah mulai pemuda-pemuda juga aware, ya sisanya tinggal merawat hidayah. Tentu dengan ada kajian-kajian rutin buat anak pemuda tersebut yang memang sefrekuensi dengan mereka. Karena kan sebagaimana Nabi sampaikan, khatibin nas ala qadri uqulihim. Ya, berbicara kepada manusia itu sesuai dengan kadar akal mereka. Jadi tema-tema kepemudaan atau keremajaan tentu harus disampaikan lebih utama dengan mereka-mereka yang masih muda. Karena ada relasi. Kalau anak sekarang bilang relate lah hubungannya. Jadi ada keterikatan hubungan yang sangat logis antara pembicara dengan anak mudanya.
Jadi kalau yang menyampaikan misalkan orang-orang generasi usia sudah tua, mungkin dia punya pengalaman muda, tetapi ada masa atau ada era di mana era itu ada gap. Nah, itu kadang-kadang nggak sampai kepada anak-anak kita. Saya merasakan itu di beberapa masjid, di beberapa tempat, ketika ngundang remaja kok susah sekali ya, gitu. Ternyata mungkin tema-temanya, tampilannya, terus ajakan-ajakannya, gitu. Jadi kesannya pengen nyidang anak-anak kita, gitu. Padahal kita pengen berteman dengan mereka. Jadi ustadz sama santrinya itu tidak ada jarak, gitu. Jadi kalau dengan anak-anak muda itu nggak bisa tuh kita ini kursi di sini ustadznya, anak-anaknya nunduk gitu, nggak bisa. Contoh saja, salah satu contoh. Jadi harus makan bareng dengan mereka, berkegiatan bareng dengan mereka. Jadi memang harus ada relasi yang kuat antara usia dengan antara pembicara atau antara asatis dengan siswanya atau dengan santrinya, gitu. Nah, nanti sisanya itu kembali kepada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ya Allah belum memberikan kepada pemuda-pemuda tersebut taufiknya atau petunjuknya. Tapi kita meminta kepada Allah semua agar Allah memberikan taufik kepada para pemuda-pemuda kita hari ini yang lebih cinta kepada gadgetnya, lebih cinta kepada gamenya, lebih cinta kepada permainan-permainan dia hari ini daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, peran masjid, yang kedua tentu peran orang tua di rumah. Jadi Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala, kiranya kita juga perlu edukasi kepada orang tua di sekitaran masjid agar mengajak ikut serta anaknya ke dalam masjid, gitu. Itu terkait masalah anak-anak remaja kita. Kemudian terkait yang kedua, masalah takiyah, satu kelompok yang mengklaim sebagai bagian daripada kaum muslimin, padahal ajaran-ajarannya sudah jauh daripada Islam. Dan itu hari ini sudah mulai ramai. Tadi betul yang Bapak sampaikan, dia mengatakan sebagai madhab ahli bait, tapi ternyata dia tidak menggunakan ahli bait. Ya, bahkan yang diakui oleh mereka sendiri hanyalah cucu Nabi SAW yang bernama Husain, ya, bin Ali bin Abi Thalib. Hasan tidak dipakai. Kenapa? Karena ya satu hal dan yang lainnya. Di antaranya misalkan karena Husain menikah dengan seorang wanita Persia misalkan. Jadi ini ada unsur apa namanya primordialistik gitu ya. Ada unsur kebangsaan dan politis juga sebenarnya. Tapi untuk pembahasan ini mungkin akan panjang dan mungkin nanti ada ustadz lain yang bisa membahas masalah takiyah ini, dan saya berpendapat itu bukan sebuah madhab, tapi memang agama tersendiri, karena di beberapa kitab mereka bahkan tidak mengakui kenabian Nabi SAW, ya, dan dianggap sebagai ajaran yang ghulat. Jadi mereka ada yang ghulat, ada yang adil dan seterusnya. Tapi secara umum kalau kita membedah dari kitab-kitab mereka sendiri sudah jauh daripada ajaran Islam ataupun yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, semoga terjawab pertanyaan dari Pak Muhammad. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh, belum saja. Mungkin tadi kalau dengar suara Pak Muhammad kayak dengar ini radio Asy-Syafi'iyah. Asy-Syafi'iyah. Kiai Haji Abdul Syafi'i. Masya Allah. Atau begini Ustaz, mohon maaf bila siap, silakan Pak Muhammad. atau diberikan waktu entah bulan depan entah kapan, mengingat karena mereka mengakui ada madhab besar, yaitu madhab Syiah dan madhab Ahlus Sunnah. Entah dia Syiah Zaidiyah, Syiah apalah ya anu saya nggak mengerti hal itu. Mungkin Ustadz bisa menyediakan sarana seperti itu, menghadirkan pemateri yang ya, Insya Allah Pak. Insya Allah. Itu termasuk materi mendesak itu Pak, Insya Allah. Ya betul. Karena begini, karena dari pandangan mereka selalu menghantam, mohon maaf, bawa-bawa istilah Wahabi, bawa-bawa istilah Salafi, bawa istilah Nahdiyin. Saya sebagai warga Nahdiyin itu tidak mempersoalkan ada khilafiyah. Banyak warga NU yang nggak kunut, diantaranya yang bermadhab Hanafi, yang bermadhab Hambali. Dan itu tidak mempersoalkan. Akan tetapi mohon dengan segala rasa kerendahan hati Ustadz, mohon maaf kalau saya kurang akhlak, kurang adab, bukan memerintah, hanya sedikit menganjurkan sekiranya Ustadz bisa menghadirkan pemateri sebagaimana yang saya harapkan. Demikian Ustadz. Insya Allah Pak. Di beberapa WhatsApp grup, di beberapa Facebook grup itu juga banyak dengan terang-terangan melaknat sahabat, dengan terang-terangan melaknat istri Nabi, dengan terang-terangan mengatakan tahrif dalam Al-Quran.
Ini sangat menyedihkan. Demikian Ustaz. Syukran ala ihtimamikum. Barakallahu fi ilmika wa Fika lisanillah. barakallah. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Baik, insya Allah Pak Muhammad Nanti masukan buat masukannya tim bisa Himayah untuk menghadirkan pembicara dengan tema khusus aliran-aliran sesat ya. sesat, insya Allah. Siap, insya Allah. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya kembali, kami persilahkan. Mungkin insya Allah Ustaz nanti kita akan pertemuan berikutnya Ustaz, kita akan membahas tentang kiat-kiat kali Ustaz ya. Insya Allah Kiat-kiat, boleh. Bismillah. insya Kira-kira Allah. amalan apa lagi yang apa aja yang bisa sudah ini. Oh, Mbak Alifah nanya kembali nih Ustaz. Ustaz sering sedih karena selalu kepikiran perbuatan atau lisan buruk teman. Padahal teman sendiri sepertinya sudah lupa. Kita terluka tapi mereka tak. Iya. Mereka tak merasa Ustaz. Jadi keingetan terus nih Ustaz nih. Iya. Gitu. Sedangkan orangnya tuh nggak ngerasa nih kok kita lagi sedih banget nih sama. Nah, jadi saya lanjutkan ya ayat Nabi SAW, ayat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah taala berfirman, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin." Ya, Mbak, cara untuk menghilangkan hati yang sempit. Ya, ketika Allah bilang, "Kami mengetahui betapa sempitnya hati kamu ya Muhammad dengan bima yaqulun." Dengan apa yang disampaikan oleh orang Quraisy, disampaikan oleh orang-orang sama ya Mbak ya, itu Nabi itu orang terdekat loh, paman-pamannya bibinya itu yang lisan yang keluar itu jahat semua itu. Nabi dibilang tukang bohong, padahal nggak pernah bohong, tukang sihir, Nabi dicela. Jadi ketika kebenaran itu sudah disampaikan dan musuh-musuh kebenaran itu tidak bisa menolaknya, maka mereka akan menyerang pribadi-pribadinya. Maka kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah kamu kepada Allah dan perbanyaklah salat. Artinya apa? Cara untuk menghilangkan itu pertama berzikir dan yang kedua banyak mendirikan salat dan kemudian memaafkan orang yang sudah mengucapkan kata-kata kotor tersebut. Ya, karena itu bisa jadi amalan yang mengangkat derajat Mbak Alifah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi pernah bersabda dalam satu halaqahnya. Tiba-tiba Nabi terdiam, berhenti dalam kajiannya dan mengatakan sebentar lagi akan ada seorang pemuda ahli surga. 3 kajian berturut-turut, 3 kali Nabi menyampaikan hal yang sama. Datang seorang pemuda, ngepitkan sendalnya di ketiaknya, kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian hadir dalam majelis tersebut. Para sahabat bingung, ini siapa pemuda ini? Ya, Nabi gelari sebagai ahli surga. Itu gelar luar biasa, karena Nabi yang menyampaikan. Ya, kemudian diikutilah oleh Abdullah bin Amru, ya, Ibnu Amr bin As. Ya, karena dia penasaran apa amalan laki-laki ini sehingga mendapat gelar ahli surga. Akhirnya diikutilah 3 hari dia nginap di rumah orang tersebut. Akhirnya hari ketiga dia bilang, mohon maaf saya nggak ada masalah dengan ayah saya, cuman saya penasaran Nabi bilang ente itu ahli surga. Kira-kira amalan apa yang spesial sehingga ente mendapat gelar ahli surga? Kata sahabat tersebut, ya seperti yang kamu lihat. Ya, saya melaksanakan amalan seperti yang kalian lakukan. Cuman boleh jadi amalan yang saya lakukan setiap hari ini adalah amalan yang menyebabkan menjadi penghuni surga. Amalannya itu apa? Saya setiap mau tidur, setelah baca doa, setelah melaksanakan sunnah-sunnahnya, kemudian saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya memaafkan semua orang yang telah melukai hati dan perasaan saya hari ini. Ampunkan mereka ya Allah, saya telah memaafkan mereka. Ini kesannya amalan sepele tapi nggak mudah. Apalagi bagi para muslimah, nggak mudah. Dicela, dilecehkan, ditusuk kehormatannya, dicederai kehormatannya, tiba-tiba maafkan begitu saja. Wah, nggak bisa Ustaz. Nah, hati-hati ya. Jadi itu adalah amalan yang kesannya ringan tapi ternyata nggak mudah untuk dilupakan. Tapi Mbak, bukan tidak mungkin, karena buktinya ada sahabat yang kemudian Nabi jaminkan dia masuk surga. Karena apa? Memaafkan semua orang yang berbuat salah kepadanya atau yang mendengki, yang memfitnah dirinya. Karena kalau enggak, setan akan terus ngipas-ngipasi Mbak dalam hati kita. Nanti setan akan terus memberikan bisikan-bisikan tadi, bisikan-bisikan kebohongan. Ya udah, ngapain maafin orang? Apalagi Anda lihat orang tersebut merasa tidak berbuat salah. Sudah urusan dia nanti di hadapan Allah, dia mendapat dosanya, tetapi hati kita capek kalau harus memikirkan orang yang mikirin kita. Ya kan? Penting sekali orang itu kita pikirkan, sedangkan dia sendiri tidak memikirkan kita. Makanya itu jangan begitu, ya udah, kalau ada orang bermasalah yang pernah mendengki sama kita, memfitnah kita, merusak kehormatan kita, ya udahlah. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu ketika urusannya personal dirinya,
Nabi nggak pernah mempermasalahkan tersebut. Nggak pernah marah Nabi itu. Dilempari batu, diludahi, sampai tanggal giginya, sampai tertusuk panah. Nabi nggak pernah marah gara-gara itu. Makanya dilakukan oleh para sahabat yang lain. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau berperang, menang, sudah pedang sudah ada di leher musuhnya, tiba-tiba diludahin. Ya kan? Kira-kira emosi, penggal sekalian ya kan? Dipenggal sekalian. Ternyata Ali dilepaskan. Udah, kamu pergi sana. Loh, bingung kan orang kafirnya? Loh, kenapa Li? Ente tinggal tebas, kenapa? Iya, tadi saya berperang memerangi ente itu karena Allah. Begitu ente ludahin, saya emosi. Takutnya saya penggal ente karena emosi, sia-sia. Jihad saya, perjuangan saya. Nah, untuk perkara yang sudah di depan mata, Mbak, yang Anda menang, untuk kemudian menaklukkan orang tersebut, kita bisa memaafkannya. Atau kita bisa menghilangkan unsur itu. Lalu apatah lagi kalau kemudian, ya, atau kita memang tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya lebih bisa lagi. Kecuali dia ngasih cari gara-gara, kita layanin. Tapi kalau memang enggak, dia udah enggak merasa, ngapain kita sibuk mikirkan orang tersebut? Udahlah, lupakan saja. Ya Mbak ya, maafkan orang tersebut, kemudian fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka teruslah beribadah kepada Allah, meminta kesabaran, kelapangan hati, dan jangan lupa dibaca doa yang tadi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Terus diulang-ulang. Mudah-mudahan Allah segera lapangkan hati kita semua. Allah berikan kemudian taufiknya untuk membimbing hidup kita lebih damai, tentram, dan bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, semoga terjawab Mbak Alifah pertanyaannya. Mungkin sudah. Oke. Baik, Ustaz. Waktu sudah menunjukkan jam 11:30 nih, Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah, nggak kerasa ya. Ya, Ustaz, mungkin masih banyak yang mau bertanya, Ustaz ya. Mungkin insya Allah nanti di kesempatan yang lain insya Allah. Baik, Bapak Ibu muhsinin yang dirahmati oleh Allah. Sudah kajian kita pada hari ini. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz Abdul Somad yang telah memberikan ilmunya pada hari ini. Semoga Allah SWT terus memberikan kesehatan dan menjaga beliau. Amin. Allahumma amin. Sebelum saya akhiri kajian pada hari ini, insya Allah untuk jadwal kajian kasih pekan berikutnya akan disampaikan oleh Ustadz Akhlis Marzuki, SPDI, dalam tema keluarga sakinah. Kepada Bapak Ibu yang ingin menonton kembali untuk kajian kasih, sudah bisa dilihat di YouTube kami di Himayah Foundation, yang insya Allah akan tayang setiap hari Ahad jam 10 pagi. Kami berharap bisa di-share sebanyak-banyaknya kepada sanak keluarga agar menjadi amal jariah kepada Bapak Ibu semua insya Allah. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe insya Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selesailah sudah kita pada kajian hari ini. Marilah kita tutup kajian pada hari ini dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وانتشت روحي وصار